Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile. Lebih mudah investasi emas, berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, bahkan lebih mudah buat akses. Buka rekeningnya juga bisa di mana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Sahabat akurat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa merasakan nikmatnya berada di bulan yang penuh dengan ampunan ini, berada di bulan yang penuh dengan rahmat ini, yaitu bulan suci Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema Ramadan dan semangat literasi. Perlu kalian ketahui bahwa sebelum Al-Quran diturunkan, kondisi dunia pada saat itu sedang berada pada zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan kebodohan. Akan tetapi Allah ingin merubah wajah dunia dari zaman yang penuh dengan kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dengan cara apa? Yaitu Allah menurunkan Al-Quran, di mana Al-Quran merupakan bacaan dan juga tulisan. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin merubah wajah dunia dengan cara mengajak kita untuk semangat berliterasi. Luar biasanya lagi, surat yang pertama kali diturunkan adalah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra', bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Mari kita bahas ayat ini per kata. Yang pertama adalah Iqra'. Iqra' merupakan suatu lafaz yang membutuhkan terhadap objek, yang membutuhkan terhadap maf'ul. Tetapi pada ayat tersebut objeknya tidak disebutkan. Ini menunjukkan bahwa apapun yang dibaca boleh-boleh saja, tidak sebatas dengan tulisan belaka. Buktinya yaitu pada saat ayat tersebut diturunkan, malaikat Jibril memaksa Kanjeng Nabi untuk membaca, tapi berulang kali Kanjeng Nabi menjawab, ma ana biqori, saya tidak bisa membaca. Jibril terus memaksa, tetapi Nabi pun sekali lagi menjawab tidak bisa membaca. Ini merupakan menunjukkan bahwa yang dibaca bukan hanya tulisan saja, tetapi apapun itu, termasuk membaca situasi dan kondisi. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa pada ayat tersebut tidak dibaca Iqra' bismi rabbin nas atau Iqra' bismi rabbil alamin, tetapi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq? Karena pada zaman tersebut jahiliyah, zaman yang penuh dengan kebodohan, masyarakat yang miskin, fakir miskin, anak yatim berada dalam derajat yang paling rendah. Tetapi sekali lagi Allah ingin merubah wajah dunia dari zaman yang penuh dengan kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dengan cara mengajak semangat literasi yang pertama yaitu membaca. Artinya apa? Kemuliaan seseorang tidak dilihat dari dia anak siapa. Kemuliaan seseorang tidak dilihat dari dia orang kaya atau bukan. Tetapi dia yang mampu membaca, dia yang mempunyai semangat berliterasi. Kemudian tidak hanya membaca saja, ada juga menulis. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram.
Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Ini artinya kita di samping membaca juga harus menulis. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu al-insan mahalul khoto wan nisyan, yaitu tempatnya lalai dan lupa. Supaya tidak terlupakan apa yang telah kita baca, maka harus ada tulisan supaya bisa dibaca oleh masyarakat luas. Yang ketiga, yaitu dengan cara mengajar. Allamal insana ma lam ya'lam. Tidak cukup hanya membaca, tidak cukup hanya menulis, harus juga diiringi dengan mengajar. Karena dengan mengajar, man amila bima alima allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengajarkan ilmunya, dia akan mendapatkan ilmu yang tak terduga-duga. Luar biasanya, pada ayat tersebut terdapat dua kata al-insan, yaitu pada ayat kedua dan juga pada ayat kelima. Lafadznya sama, maknanya juga sama, jumlah hurufnya sama, tetapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kalau al-insan yang pertama pada ayat kedua adalah al-insan manusia yang hina. Kenapa hina? Kholaqal insana min alaq. Dia diciptakan dari segumpal darah. Darah itu asalnya dari mani, sperma. Al-insan awwaluhu nutfah, akhiruhu jifah, wa ma bainahuma hamilul hadro. Manusia itu awalnya diciptakan dari sperma, mani, akhirnya berupa jifah, bangkai, dan antara awal dan akhir hamilul hadro, pembawa kotoran, tong sampah. Ini merupakan gambaran bahwa manusia kalau tidak diisi dengan semangat literasi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa mengajar, dia akan menjadi manusia yang hina. Berbeda dengan al-insan yang kedua pada ayat kelima, allamal insana ma lam ya'lam. Dia kategori the perfect human, manusia yang mulia, manusia yang sempurna, insan kamil. Kenapa? Karena dia alam, memiliki ilmu. Makanya dia mampu mengajarkan kepada sesama manusia. Yang luar biasanya lagi yaitu pada surat ini Al-Alaq ayat 1-5 disebutkan wa rabbukal akram. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah. Wa rabbukal akram, Tuhanmu yang maha paling mulia. Akram di sini adalah superlatif, tafdil. Karim mulia, kalau akram termulia, paling mulia. Ternyata dalam Al-Quran segitu banyaknya ayat, lafadz akram hanya disebutkan 2 kali. Yang pertama pada surat Al-Alaq ayat 1-5 yang menjelaskan tentang semangat literasi. Yang kedua tentang ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka dalam Bet Al-Imriti berbunyi alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan taufik kepada khaira khalqih, sebaik-baiknya manusia, the perfect human. Dengan cara apa? Lil ilmi, mempunyai ilmi, walid tuko, dan bertakwa. Maka apabila kalian ingin menjadi manusia yang mulia, manusia yang sempurna, manusia yang ingin dihormati, harus mempunyai ilmu. Harus semangat berliterasi dengan cara membaca, menulis, dan mengajarkan. Kita lihat pada surat itu Iqra dibaca 2 kali. Sedangkan alladzi 'allama bil qalam, pena, menulis 1 kali, allamal insana ma lam ya'lam, mengajar 1 kali. Ini artinya membaca harus lebih banyak daripada menulis dan mengajar. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berita adalah napas peradaban. Menjadi tanda bergeraknya zaman. Ada masa kertas ditimpa tinta, kini mewujud dalam portal berita. 4 tahun Akurat.co hadir. Sajikan berita dan data mutakhir. Politik, hukum, ekonomi, gaya hidup, hiburan, dan cerita orang tenar. Semua lengkap, cepat, tepat, dan benar. Sejak kejadian nggak sekolah. Langkah kami adalah nyata. Penuh sukacita mencari berita. Menelusuri jalan menggali fakta. Menulis berbasis data. Berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami. Menguji informasi adalah kunci. Tak campurkan fakta dan opini. Menjaga keseimbangan narasi. Inovasi adalah nafas kami. Kaum muda yang haus berkreasi. Kembangkan diri, adaptasi, kontribusi demi kemajuan negeri. Pernyataan sikap ini Mereka